Oke guys, kembali lagi ke Zaptomotif. Di sini gue mau cerita atau sharing sedikit tentang Livina L11 tahun 2014. Oke, kemarin tuh gue ada masalah sama Matic gue. Jadi ketika lagi dari atau menuju R ya, dari parkir ke R atau dari N ke R itu selalu jeduk. Kadang jeduknya halus, kadang jeduknya kasar. Sempat kepikiran itu adalah masalah Matic, mungkin Matic gue udah waktunya overhaul ya. Oke, singkat cerita, ditambah lagi sempet si Matic-nya itu delaynya tuh jadi kayak gini, kayak lagi di jalan dengan kecepatan 2000 rpm ke atas, lalu naik lagi, kecepatannya tuh nggak nambah-nambah, jadi mentok itu stuck tuh di angka 80. Mau naik itu cuman kayak rpm-nya doang, naik turun, tapi si itunya enggak. Siang Mbak, ini kita tes jalan untuk kendaraannya Livina Marun ya Pak Sabto. Ini terindikasi ngayun Pak di RPM 2000 sampai 3000, kecepatan bisa sampai 100 tapi kondisinya RPM-nya ngayun. Oke, singkat cerita setelah itu gue benerin, gue bawa ke bengkel. Pas di bengkel dicek, sepertinya body valve-nya itu harus dibersihkan, info dari mekaniknya. Oke, lanjutlah, gue setuju, akhirnya di body valve-nya diturunin, dibersihin sama mereka. Dan gue bilang ini ada kendala juga, ada jeduk dikit, jeduknya tapi dari R aja, D ke N aman, N ke D itu aman, jadi cuman dari N ke R atau P ke R. Oke, diturunin lah tuh si body valve-nya. eh, Kurang lebih pengerjaan itu 1 harian. Hari ini gue taruh, besoknya gue ambil. Setelah itu, setelah gue selesai, gue coba, jeduknya itu masih ada. Dari jeduk dari M ke R itu masih ada, tapi delaynya aman, delaynya tuh nggak ada lagi, jadi di bawah kecepatan di atas 80 tuh masih mau. Tapi dengan syarat ini kan mobil CVT-nya, Matic-nya CVT, jadi dia nggak bisa digentak. Bawa halus lama-lama naik ke angka 100 berarti udah aman. Tapi gue belum puas karena si jeduknya masih ada. Oke, berjalannya waktu sebulan 2 bulan oke lah, karena udah gue info juga ke mekaniknya, katanya ini paling nggak perlu di overhaul si Matic-nya. Gue tanya estimasi overhaul itu berapa, overhaul itu gila guys, itu di atas 7.000, 5.000 itu baru ongkos apanya gitu kan, terus pergantian part-partnya kurang lebih 10.000. Jadi ada dua opsi, beli gelondongan ex Singapura atau di overhaul. Tapi mekanik gue ini menyaranin untuk di overhaul aja karena itu lebih baik, karena kita nggak tahu secondnya Matic dari Singapura itu kondisinya masih kayak gimana, atau ujung-ujungnya nanti rusak-rusak lagi. Oke, beberapa bulan gue jalanin, akhirnya gue sempet pindah bengkel di dekat-dekat rumah gue. Ternyata dia bekas mekanik Nissan. Setelah itu dia buka usaha sendiri. Ngobrol-ngobrol, enak ngobrol, terus gue kasih tahu gue ada keluhan jeduk. Dicoba sama dia, jeduknya masih normal mas gitu kan, karena ini bukan jeduknya Matic bermasalah. Setelah itu gue servis beberapa minggu kemudian. Setelah gue servis, lagi di servis, dia sambil agak ini juga, dia bingung jeduknya itu kenapa. Akhirnya dia kolong, dicek, ternyata ada mounting buffer engine ini guys, ini udah pecah. Ini kan seharusnya begini, dia harusnya begini, tapi ini udah patah, udah pecah. Intinya ini adalah karet, ini juga karet, tapi seperti di dalamnya ada besi. Jadi ini yang menghubungkan dari mesin ke sasis tuh. Jadi posisinya di bawah mesin kayak gini. Yang satu ke mesin, kalau nggak salah yang ini ya, kalau gue salah tolong dikoreksi. Ini dan ini yang ke mesinnya. Jadi ini pengaruh. Nah,
Setelah itu digantilah ini sama dia, karena mau nggak mau harus diganti karena ini nggak bisa diperbaiki. Oke mas, ganti aja. Diganti. Ada yang ori atau enggak? Kalau orinya lu harganya lu cukup mahal, tapi saya punya mereknya Masuma. Oke, langsung dieksekusi sama dia. Servis sudah beres, pemasangan ini udah beres, dicobalah. Ternyata benar, nggak ada jeduk lagi. Dari R ke P ke R, N ke R semuanya aman. Jadi guys, saran gua kalau apabila matic lo jeduk dan jeduknya itu cuma di satu doang atau mungkin di D-nya juga jeduk, coba lu ganti beberapa mounting-mountingnya dulu. Sebelumnya gue udah pernah ganti engine mounting sebelah kanan, tapi jeduk dari R-nya itu masih ada. Setelah itu beberapa minggu kemudian gue ganti ininya, ternyata bener jeduknya udah nggak ada. Kalau ada yang nanya ini harganya berapa, kalau gue lihat di marketplace itu harganya mulai dari 230 ribuan ke atas. Kalau di bengkel itu mungkin harganya ya beda-beda dikit, is oke lah. Terus nanti pokoknya ini bersih-bersih, beli ini plus sama masang itu kurang lebih habis 380 ribu. Dan ini worth it banget, lu harus ganti guys kalau emang ada kendala-kendala jeduk. Jadi belum tentu, nggak semuanya yang namanya jeduk-jeduk itu adalah matic yang bermasalah tuh. Apalagi lu udah megang matic beberapa lama, tapi yang lu rasa tuh jeduknya tuh kayak bukan matic yang bermasalah, tapi kayak ada sesuatu yang ada di kendaraan ini. Itu guys. Oke, itu dulu saran dari gua. Apabila lu suka sama video gua, silahkan like dan jangan lupa di subscribe. Oke, thank you.